Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Lailatul Rohmah SSTMKes, dosen dari program studi D3 Kebidanan di Stikes Ganesha Husada Kediri. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan penjelasan mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu asuhan kebidanan neonatus, bayi, dan balita. Video ini saya buat sebagai bagian dari pemenuhan syarat sertifikasi dosen tahun 2025, tepatnya sebagai bentuk pernyataan kinerja saya sebagai aspek pengajaran pada Tridharma Perguruan Tinggi. Mata kuliah ini yaitu asuhan kebidanan neonatus, bayi, dan juga balita merupakan mata kuliah wajib yang diberikan kepada mahasiswa di semester 3 Prodi D3 Kebidanan Stikes Ganesha Husada Kediri, di mana mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS, yaitu 1 SKS pada teori dan 2 SKS pada praktik. Kemudian mata kuliah ini dirancang untuk memberikan bekal kepada mahasiswa agar mampu memberikan asuhan kebidanan pada neonatus, bayi, dan juga balita. Asuhan ini meliputi berbagai aspek mulai dari lingkup dan penata laksanaan asuhan, kemudian pemantauan tumbuh kembang, imunisasi, hingga peran orang tua, serta sistem rujukan bahkan hingga pendokumentasian asuhan kebidanan. Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan juga menerapkan baik secara konsep, kemudian sikap, dan juga keterampilan dalam memberikan pelayanan kebidanan yang berkualitas. Dalam proses pembelajaran yang saya gunakan, kami menggunakan media DIA atau Deliver, Interaksi, dan juga Assessment, di mana deliver merupakan disampaikan melalui perkuliahan tatap muka di kelas, kemudian juga disertakan dengan alat bantu berupa Pantom, kemudian jika daring dengan menggunakan Zoom ataupun Google Meet. Kemudian interaksi, saya membangun komunikasi aktif dengan mahasiswa melalui diskusi di kelas ataupun di praktik di laboratorium. Kemudian pada asesmen, penilaian dilakukan berdasarkan kontrak perkuliahan yang sudah dilakukan pada saat awal masuk di mata kuliah tersebut kepada mahasiswa, di mana penilaian terdiri dari UTS 20%, UAS 30%, praktikum 20%, kemudian tugas mandiri 20%, dan kehadiran 10%. Sebagai dasar penyusunan RPS dan mendukung materi saya menggunakan berbagai macam referensi, mulai dari buku ajar, kemudian menggunakan modul praktikum, dan juga dari hasil penelitian dan juga pengabdian yang relevan dengan mata kuliah yang saya ampu. Untuk sebagai bahan pembelajaran, pada kesempatan hari ini saya melakukan pembelajaran asuhan kebidanan neonatus pada pertemuan ke-13 kepada mahasiswa semester 3 di kelas. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, baik, teman-teman mahasiswa dari Prodi Kebidanan semester 3 ya. Saya tidak salah masukkan ini? Oke, hari ini untuk mata kuliah yang Bu Ella ampu, yaitu mata kuliah asuhan kebidanan pada neonatus, bayi, dan balita adalah pada pertemuan ke-13 ya. Oke, hari ini adalah pertemuan ke-13. Hari ini Bu Ella akan membahas tentang pemantauan tumbuh kembang pada bayi dan juga balita ya. Ini sudah mendekati UAS ya, sehingga mata kuliah yang sudah Bu Ella berikan untuk pertemuan 1 sampai dengan 12 harapannya nanti tetap dipelajari ya, karena berkesinambungan seperti itu, sehingga ketika hari ini Bu Ella mengajar tentang pemantauan tumbuh kembang bayi dan balita, artinya harus refresh kembali tentang yang sudah Bu Ella sampaikan kemarin gitu ya. Terus kemudian teman-teman semuanya, sebelum Bu Ella mulai untuk perkuliahan hari ini, minta tolong untuk diakses LMS-nya ya, untuk absensi sebentar supaya nanti terekod kehadiran teman-teman semua ya. Saya kasih waktu 30 detik untuk absen. Jangan lupa untuk materinya juga di-download ya, nanti supaya bisa dipelajari ketika di rumah. Oke. Sudah ya? Sudah semuanya. Baik. Untuk mengawali perkuliahan, seperti biasanya kita harus berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga pembelajaran hari ini bisa diterima teman-teman mahasiswa dengan baik. Semoga ilmunya juga bermanfaat dan tidak ada halangan suatu apapun. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas langsung ya terkait dengan tema hari ini, yaitu tentang pemantauan tumbuh kembang bayi dan balita. Nah, kita review kembali bahwa yang namanya bayi itu kan pasti tumbuh dan berkembang ya, seperti yang sudah Bu Ella sampaikan kemarin gitu ya.
Nah, hari ini kita akan fokus kepada pembahasan tentang apa saja yang harus diukur untuk menentukan pertumbuhan bayi balita itu normal, apa saja yang harus diukur untuk mengukur pertumbuhan dan juga perkembangannya apakah normal atau tidak gitu ya, dan alat ukur apa yang kita gunakan. Nanti kita fokusnya ke sana. Karena kemarin kalau untuk konsep tumbuh kembang sudah kita bahas di pertemuan yang kemarin ya. Oke, nah untuk yang pertemuan hari ini untuk pemantauan pertumbuhan, nah ini bisa kita baca bersama-sama ya, bisa di slide di sini ataupun di akun LMS masing-masing yang sudah di-download boleh. Nah, tinggal mendengarkan Bu Ella aja ya. Pemantauan pertumbuhan itu bertujuan untuk mengetahui apakah anak itu tumbuh secara normal melalui pengukuran antropometrik. Jadi pertumbuhan ya, ingat ya bahwa pertumbuhan itu adalah yang kaitannya dengan pertumbuhan fisik ya. Nah, itu apa aja yang harus kita tahu untuk mengukur sebuah pertumbuhan pada balita. Nah, parameter yang digunakan untuk mengukur itu adalah yang pertama tergantung umurnya. Ada yang tergantung umur, yang kedua tidak tergantung umur. Kalau yang tergantung umur itu adalah BB per U. Ada yang tahu BB per U? Berat badan per umur. Kemudian ada TB per U, berarti tinggi badan per umur. Kemudian ada LK per U, lingkar kepala per umur, sama LLA atau lingkar lengan atas per umur. Itu sesuai dengan umur. Jadi harus kita mengetahui berapa dulu usianya. Kalau kita tidak mengetahui usianya, kita tidak tahu apakah ini pertumbuhannya normal atau tidak. Betul seperti itu ya. Misalnya anak usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tentunya alat ukurnya meskipun sama tetapi kan berbeda ya untuk status ukurnya ya. Kemudian ini wajib membutuhkan data umur yang akurat. Jadi jika orang tuanya itu lupa tanggal lahirnya, nah itu bagaimana Bu? Berarti kita menggunakan alternatif yang kedua karena tidak tergantung dengan umur, yaitu berat badan dibagi tinggi badan atau lingkar lengan atas atau tebal lipatan kulit gitu ya. Tapi kalau saat ini kayaknya nggak ada deh ya kalau orang tua sudah lupa dengan tanggal lahir anaknya gitu ya. Apalagi sekarang sudah era digitalisasi, semuanya pasti sudah menggunakan paling tidak pengingat lah ya. Kan semuanya pasti dirayakan ketika ulang tahunnya. Ini anak saya ulang tahun yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan keempat. Ya meskipun seperti itu mungkin terjadi ya pada 1-2 orang yang mungkin lupa dengan kapan lahirnya anak karena terlalu banyaknya anak mungkin ya. Nah, tetapi itu ada alternatifnya. Jadi ada parameter antropometrik yang digunakan, dia tergantung dengan umur, berarti harus hafal dengan umur anaknya, atau tidak tergantung dengan umur, artinya bisa digunakan pada ibu yang lupa dengan usia anaknya gitu ya. Terus kemudian standar yang digunakan, nah ini yang sering digunakan untuk pengukuran pertumbuhan itu adalah di kartu KMS atau kartu menuju sehat. Biasanya kalau orang-orang memanggilnya buku pink gitu ya. Nah, buku pink itu yang pasti digunakan orang tua sejak ibu itu hamil sampai dengan melahirkan, sampai dengan anak usia 5 tahun. Karena di situ nanti untuk mengukur kartu menuju sehat itu, untuk mengukur antropometrinya ada peningkatan, penurunan atau tetap gitu ya. Itu yang sering digunakan di Indonesia. Atau yang di luar negeri itu dengan menggunakan NCHS. Tapi kita nggak pakai ini ya. Nah ini indikator antropometrik itu mulai dari berat badan, kemudian ada tinggi badan ya. Kalau berat badan itu nanti yang paling utama digunakan karena untuk status pertumbuhan itu kita bisa melihat paling utama itu adalah dari berat badan. Nah, kalau berat badan itu kan lebih cepat diukur ya. Terus kemudian perubahannya itu cepat gitu ya. Misalnya anak usia 1 tahun itu berat badannya berapa, normalnya di berapa gitu ya, berdasarkan kartu KMS, apakah dia masuk di bawah garis merah ataukah garis hijau ataukah kuning. Nah, seperti itu bisa dilihat. Kemudian ini nanti pola kenaikan berat badan bayi itu masing-masing tahunnya juga berbeda. Kalau usia 0-3 bulan itu pertumbuhannya adalah penambahan berat badannya 700 hingga 1000 gram per bulan. 4-6 bulan itu 500-600 gram per bulan, sampai dengan nanti usia 10-12 bulan itu 250-350 gram per bulan. Akan tetapi pada bayi baru lahir itu biasanya ada yang turun ya. Kalau usia kehamilannya kalau dia usianya masih neonatus ya, masih 2 minggu misalnya dari usia lahirnya, dari berat badan lahirnya. Misalnya berat badan lahirnya 3 kilo
atau 3.000 gram gitu ya. Nanti diukur 2 minggu lagi turun jadi 2.900 misalnya. Itu masih normal karena memang pada bayi itu masih belum banyak mendapat asupan nutrisi, tetapi dia sudah mengeluarkan BAB dan BAK dari mekonium dan juga air urinnya itu. Tetapi tetap kita pantau untuk memantau pertumbuhannya apakah nanti akan meningkat setiap bulannya, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, antropometriknya adalah berdasarkan tinggi badan. Nah, kalau tinggi badan itu kan ini ya agak lama gitu ya pertumbuhannya. Kalau misalnya berat badan kan dalam 1 bulan bisa naik 1 kilo gitu ya. Kalau misalnya tinggi badan itu tidak bisa dalam 1 bulan 1 cm, 1 cm, 2 cm, 3 cm sehingga nanti tinggi gitu. Jadi dia perlahan tetapi tetap bertumbuh gitu ya kalau untuk yang tinggi badan. Maka yang menjadi indikator utama adalah berat badan. Kemudian lingkar kepala. Nah, lingkar kepala itu sudah ada patokan antropometri normalnya. Nah, sesuai buku pedoman yang Bu Ella kasihkan kemarin ya di LMS sudah di-download kan ya kemarin. Nah, itu nanti untuk menentukan apakah nilainya itu normal. Kalau lahir 34 sampai 44 cm, 1 tahun 47, 2 tahun 49 cm. Nah, ini juga ada di KMS juga. Nanti teman-teman bisa membuka kembali ya. Kemudian selanjutnya lingkar lengan atas. Nah, lingkar lengan atas biasanya kita pakai untuk menentukan status gizi ya. Nah, apakah kalau yang dewasa itu kan lebih dari 23,5 normalnya. Nah, pada bayi juga ada indikatornya. Nah, di sini menggambarkan massa otot dan juga lemak. 13,5 cm artinya gizi baik, kurang dari 12,5, gizi buruk 12,5 sampai 13,5, gizi masih kurang. Jadi di ambang batas antara normal dan kurang seperti itu ya. Jadi warning, warnanya kuning itu kalau di KMS ya. Kemudian yang E, tebal lipatan kulit atau TLK. Nah, ini menilai cadangan lemak. Kalau teman-teman banyak yang lemak ya. Kayak Bu Ella juga banyak lemaknya gitu. Nah, bayi juga sama. Nanti kita cek untuk tebal lipatan kulit seperti itu untuk menentukan pertumbuhan bayinya. Jadi ada 5 ya tadi ya untuk mengukur pertumbuhannya, mulai dari berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar atas, tebal lipatan. Oke, langsung masuk ke perkembangan ya. Beda lagi dengan pertumbuhan. Kalau pertumbuhan tadi kita menggunakan 5 indikator untuk menentukan pertumbuhan. Saat ini kita mengkaji tentang pertumbuhan. Jadi perkembangan ya. Kalau perkembangan itu adalah kematangan fungsi tubuh mulai dari motorik, bahasa dan juga sosial. Kalau motorik dibagi menjadi 2, ada motorik halus dan motorik kasar. Nah, alat apa sih Bu yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan gitu ya? Macam-macam, ada banyak, ada SDIGTK, ada DDST. Nah, gitu. Nah, pada pertemuan hari ini kita membahas tentang DDST secara sekilas ya. Untuk minggu depan kita agendakan untuk praktik di laboratorium. Kita akan membahas secara praktikumnya bagaimana sih caranya pengukuran pertumbuhan dan perkembangannya, pertumbuhan dengan menggunakan KMS dan juga perkembangannya menggunakan DDST. Kita akan praktik langsung di sekolah anak-anak TK ya, atau di PAUD seperti itu. Kalau yang semester lalu Bu Ella mengajak kakak tingkat kalian itu untuk ke playgroup karena usianya mencukupi untuk kita tahu bagaimana perkembangan dari anak-anak gitu ya. Nah, untuk alat yang kita gunakan di sini adalah DDST atau Denver Development Screening Test 2. Nah, ini bukan untuk tes IQ ya, yang teman-teman pahami, bukan untuk mengtes IQ, tetapi untuk menjaring 85-100% keterlambatan perkembangan jika mungkin terjadi, seperti itu ya. Nah, aspek apa aja yang dinilai dalam DDST? Ini di sini ada 4 ya. Ada personal sosial, kemudian ada motorik halus, bahasa dan juga motorik kasar. Nah, pada penilaian aspek-aspek ini DDST kita juga harus tahu umurnya berapa gitu, karena di situ nanti kita akan menarik garis ya untuk anak usia 1 tahun itu tugas fungsionalnya ngapain aja gitu di sektor personal sosialnya, motorik halus, motorik kasar dan bahasanya gitu. Jadi kalau misalnya mengalami keterlambatan kita evaluasi gitu. Jadi per tahun, karena berbeda ya pastinya perkembangan yang harus didapatkan oleh si anak tadi usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu berbeda ya. Oke. Nah ini prosedurnya digunakan pada usia 3-6 bulan, 9-12 bulan, 18-24 bulan, 3, 4, 5 tahun. Nah seperti itu. Nah kemudian hasilnya dari DDST seperti apa? Ada 4 juga di situ ya. Ada normal, jika tidak ada tugas yang terlambat pada usia yang digariskan.
Kemudian maksimal ada 1 caution. Kemudian abnormal itu jika lebih dari sama dengan keterlambatan atau delay ya. Pada lebih dari 2 sektor. Tadi kan ada 4 sektor ya. Ya, kemungkinan nanti di sektor bahasa ada 2 keterlambatan. Di sektor motorik itu ada 2 keterlambatan. Itu masuk kategori abnormal ya. Nanti kita belajar bareng-bareng. Terus kemudian suspek atau dicurigai ya. Itu jika satu sektor itu lebih dari 2 delay atau keterlambatan. Nah, ada mungkin juga anak yang untestable atau tidak mau dites. Itu juga masuk kategori penilaiannya. Diingat-ingat untuk daftar hasil DDST ada 4, normal, abnormal, suspek, dan untestable atau tidak tertes. Upaya meningkatkan tumbuh kembang anak seperti apa sih? Nah, yang pertama, petunjuk antisipasi, membimbing orang tua agar sadar tahapan tumbuh kembang, kemudian disesuaikan dengan anak. Jangan terlalu menuntut ya. Anakku usia sekian harus bisa seperti ini. Tetapi kita harus sebagai seorang bidan nantinya kita harus memberikan edukasi kepada orang tua bahwa tugas perkembangan anak usia sekian itu yang harus bisa dilalui adalah ini. Sehingga sebelum masuk ke usia tersebut sudah mulai diajari. Ya, usia berapa sudah harus bisa mengancingkan baju sendiri ya. Sudah bisa menata balok, berapa balok gitu ya dan sebagainya. Nanti kita pelajari. Kemudian bayi usia 0-12 bulan, ajarkan stimulasi imunisasi pengenalan MPASI. Apa MPASI? Makanan udang. Nah, diajarkan. Kemudian hindari cedera akibat peningkatan mobilitas. Ya, jadi jangan sampai anak itu cedera. Ya boleh lah ya, namanya anak juga kan pasti mobilitasnya tinggi. Kalau apalagi ya baru bisa jalan gitu ya, pasti bisa sampai kemana-mana. Apalagi kalau anak laki-laki biasanya ya suka memanjat gitu ya. Jadi resiko untuk mengalami cedera. Nah, seperti itu. Nah, biasanya anak-anak itu ketika sudah pernah jatuh, untuk mau belajar lagi itu harus dimotivasi orang tuanya dulu. Nggak apa-apa gitu ya, nggak apa-apa kok orang cuma jatuh sedikit gitu ya, diobatin. Namanya juga masih baru belajar gitu ya. Sama dengan teman-teman semuanya kan, ketika salah kan nggak boleh kita blame gitu ya, langsung menyalahkan gitu. Nah, sudah benar tapi kurang tepat gitu ya. Sudah benar, mungkin ada yang mau melengkapi lagi, seperti itu. Sama halnya dengan kita itu pada saat mengajarkan anak juga tidak boleh menyalahkan gitu ya, tetapi diajarkan bagaimana cara yang benar. Kalau misalnya anaknya jatuh, jangan dimarahi, kamu sih gitu ya, pecicilan dan sebagainya, jangan gitu. Jadi tetap dimotivasi anaknya supaya mau tetap melakukan tugas perkembangannya dengan baik gitu. Jadi kita sebagai bidan memberikan edukasi kepada ibu atau orang tua, karena tugasnya bukan hanya untuk ibu orang tua ya. Kemudian hindari cedera akibat peningkatan mobilitas tadi ya. Ya memang bukan suatu hal yang bisa dihindari sebenarnya, tetapi mungkin kita bisa meminimalisir ya. Kemudian usia toddler 1-3 tahun, kenalkan disiplin, jadwal makan, toilet training. Tahu toilet training? Diajarkan bagaimana caranya pipis, bagaimana caranya BAK gitu ya. Terus kemudian hadapi regresi dan sibling rivalry. Kalau punya adik baru, misalnya usia masih 3 tahun punya adik gitu ya, nah dia harus diajarkan bagaimana beradaptasi, bagaimana caranya menyayangi adiknya supaya tidak dianggap rival atau musuh gitu, saling menyayangi dan sebagainya. Itu memang PR berat bagi orang tua yang punya anak lebih dari 1 ya. Apalagi kalau jarak umurnya berdekatan kayak Bu Ella ini ya. Jadi rambutnya siap-siap keriting gitu ya. Tapi menahan menahan itu supaya nanti anaknya itu saling menyayangi, tidak terjadi sibling rivalry yang terus-menerus seperti itu ya, saling menyayangi. Kemudian usia prasekolah 3-5 tahun, ajarkan batasan, hubungan sosial, persiapan sekolah, tanggapi rasa ingin tahu seksual secara bijak. Nah itu tadi ya, ini sudah pernah kita bahas sebelumnya, maka ini refresh kembali bagaimana caranya kita mengajarkan anak itu yang ingin tahu seksual secara bijak gitu ya. Ya kita harus memperkenalkan, tidak menutup-nutupi gitu. Ibu punya ini, nggak punya gitu ya. Padahal kita punya, nggak boleh kan seperti itu. Tapi bagaimana caranya bahasanya kita olah supaya anak itu tidak terlalu menggebu-gebu ingin tahunya sampai pengen tahu yang lebih-lebih gitu ya. Tetapi kita harus mengolah bahasa kita supaya bisa diterima oleh anak gitu ya. Nah ini yang terakhir kayaknya. Ada tugas lagi nih, ya nggak apa-apa ya, namanya juga kuliah gitu ya. Namanya kuliah itu kan nanti mahasiswa itu diajarkan untuk lebih berpikir yang luas gitu ya. Seperti yang sudah-sudah Bu Ella akan menugaskan review jurnal penelitian gitu ya dengan metode PICO seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi tujuan penugasan ini nanti teman-teman bisa mengembangkan kemampuan analisis jurnal, memahami struktur PICO, kemudian melatih mahasiswa melakukan telaah kritis terhadap jurnal kasus-kasus tertentu ya.
khususnya untuk kasus pertumbuhan dan perkembangan. Jangan khawatir, jurnal itu banyak, ribuan, puluh ribuan bahkan ya. Tapi nanti Bu Ella minta tolong review untuk jurnal yang kaitannya dengan tumbuh kembang anak gitu ya. Bisa mereview jurnalnya Bu Ella juga banyak, bisa direview ya. Nah seperti itu, supaya Bu Ella bisa paham kekurangan jurnal saya di mana gitu juga boleh. Struktur laporan metode PICO seperti yang sebelumnya ya, kita pakai population, intervention, comparison dan juga outcome. Sudah paham ya kalau untuk PICO ini? Sudah biasa dapat tugas seperti ini dari Bu Ella ya, sehingga tidak ada tawar kan? Oke ya? Oke, dikerjakan. Penilaian singkat, ringkasan jurnal 20%, identifikasi PICO 25%, analisis kritis 25%, relevansi dengan mata kuliah 10%, tata tulis dan referensi 20%. Jangan khawatir, saya minta satu jurnal aja dari satu mahasiswa. Jadi ini tugasnya individu loh ya, dengan penilaian seperti ini nanti supaya bisa mengatrol nilai dari mata kuliah ini, gitu ya. Tidak ada yang keberatan? Tidak. Oke, thank you. Sepertinya sudah selesai mata kuliahnya untuk hari ini. Oke, nanti kita lihat dulu untuk yang penasaran tentang formnya di DST seperti apa sih Bu gitu ini. Nah, ini seperti ini, aduh nggak kelihatan ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini nanti yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, nanti Bu Ella share di grup atau di LMS masing-masing ya. Di situ ada format DDST, ada bagian depan dan belakang tadi. Nanti selebihnya akan kita diskusikan di semester depan. Di minggu depan kita akan membahas secara detail bagaimana cara pengukuran DDST sehingga nanti setelah UAS kita langsung project ke ini ya di daycare. Saya pengennya ke daycare karena di situ usianya komplit, mulai dari anak usia 0 bulan sampai dengan usia 5 tahun ada di situ. Jadi nanti sendiri-sendiri. Misalnya Jesli nanti dapat umur usia 1 tahun, nanti Vivin dapat umur 2 tahun, mungkin Erna dapat usia 3 bulan. Nah itu nanti yang Bu Ella bagi supaya nanti semuanya merata gitu ya, dapat penugasannya gitu ya. Oke, dari sini mungkin ada yang ditanyakan? Izin bertanya Bu. Boleh silahkan. Mengapa berat badan dianggap sebagai indikator paling sensitif dalam pemantauan tumbuh kembang anak Bu? Oh gitu. Ada yang bisa bantu menjawab? Ya, kalau berat badan itu tadi ya, kenapa kok dia menjadi indikator utama gitu ya? Karena berat badan itu tadi sudah Bu Ella sampaikan bahwa dia itu adalah indikator yang paling mudah untuk kita ukur dan paling cepat perubahannya gitu loh. Beda dengan lingkar kepala ya. Lingkar kepala kan nggak mungkin bulan ini 34 cm, besok 50 cm kan nggak gitu ya. Jadi alat ukur berat badan itu karena dia paling mudah dengan alat yang pasti sudah dimiliki banyak orang gitu ya dan mudah dijangkau. Kemudian juga perubahannya cepat gitu. Jadi kalau misalnya berat badan bayi saat ini harusnya dia usia 5 bulan harusnya 7 kg gitu ya. Terus kemudian karena sakit di bulan kelima mungkin terjadi penurunan. Nah itu yang harus kita pantau untuk pertumbuhan berat badan untuk periode bulan berikutnya pada saat posyandu gitu ya. Gitu. Jadi dia menjadi indikator utama karena memang berat badan itu adalah yang paling mudah dilakukan dan memang lebih cepat perubahannya gitu ya. Gitu. Bisa diterima Erna? Bisa Bu. Terima kasih Bu. Oke. Ada lagi? Iya Vivi. Apa perbedaan antara keterlambatan perkembangan dan gangguan pertumbuhan pada anak dan bagaimana cara mendeteksinya? Ya, yang hari ini kita bahas ya, kita simpulkan aja. Nah, kalau untuk pertumbuhan, otomatis tadi yang berkaitan dengan ukuran ya, ukuran fisiknya, baik berat badannya, tinggi badannya, lingkar lengan atasnya, lingkar kepalanya, ya. Nah, seperti itu. Kaitannya dengan itu. Diukur dengan menggunakan apa? Sesuai kebutuhan. Kalau berat badan artinya dengan menggunakan timbangan. Kalau tinggi badan berarti dengan menggunakan meteran ya, meteran bukan meteran baju loh ya, beda. Meteran yang di tembok kalau anaknya sudah bisa berdiri. Tetapi kalau kurang dari 2 tahun mungkin belum bisa berdiri dengan menggunakan alat ukur yang jangka itu, jangka panjang badan. Kemudian kalau perkembangan, nah itu adalah kita mengukur dari tugas fungsionalnya terkait dengan apa tadi, motorik halusnya, terus kemudian motorik kasarnya, bahasa dan juga fungsi sosialnya. Nah, untuk mengukurnya pakai apa Bu? Mengukurnya dengan menggunakan salah satu alatnya adalah DDST tadi yang sering kita pakai. Bu Ella pakai itu, penelitiannya Bu Ella juga pakai itu gitu ya. Jadi nanti saya harapkan teman-teman nanti setelah UAS aja ya, setelah UAS nanti kita projectkan untuk kita datang ke sekolah atau ke
daycare gitu ya, yang di situ ada anak-anaknya, nanti kita langsung ke lapangan untuk tes perkembangannya gitu ya. Bisa dipahami Vivi? Ya. Apakah ada lagi yang ditanyakan? Saya izin bertanya. Boleh. Apa boleh saya mereview jurnal penelitian yang pernah Ibu jadikan contoh pada pertemuan sebelumnya? Boleh. Yang penting tidak plek-ketiplek hasilnya dengan yang Bu Ella berikan loh ya. Nanti namanya copy paste itu ya, kena plagiasi 100%. Kena denda nanti. Ya boleh mau pakai itu, tetapi kan kemarin kayaknya Bu Ella tidak memberikan contoh dengan menggunakan Pico ya. Jadi bisa digunakan untuk metode yang Pico ini untuk jurnal yang pernah Bu Ella berikan. Tapi kan untuk dia saja, teman-teman yang lain berarti harus cari jurnal yang berbeda ya. Oke. Nanti bisa Bu Ella sampaikan jurnal yang mungkin bisa kalian lihat, bisa dari penelitiannya Bu Ella atau penelitiannya orang lain boleh. Di RPS ada kok itu. Jadi Bu Ella sudah menyampaikan penelitiannya apa, linknya mana, jadi sehingga kalian nanti tinggal klik kemudian unduh direct gitu ya. Jadi itu bisa sebagai bahan masukan untuk peneliti-peneliti dari artikel yang sudah diterbitkan gitu ya. Oke, mungkin ada lagi? Sudah ya. Oke. Gimana? Ini jelas atau belas? Jelas ya, alhamdulillah. Iya, untuk pertemuan hari ini alhamdulillah sudah selesai, bisa Bu Ella akhiri ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya teman-teman semuanya. Semoga ilmu yang kita bahas hari ini, yang kita bicarakan hari ini, yang kita pelajari hari ini mendapatkan manfaat untuk kita semua nanti pada saat kita sudah lulus, bisa untuk keluarga dan lingkungan sekitar ya. Oke, saya akhiri. Bu Ella mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi atau mungkin kurang jelas seperti itu ya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Sama-sama. Demikianlah cuplikan singkat mengenai proses pembelajaran dari mata kuliah asuhan kebidanan neonatus, bayi dan juga balita. Saya berharap penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja pengajaran saya, khususnya pada mata kuliah di program studi D3 Kebidanan Stikes Ganesha Husada Kediri. Saya mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada tim penilai dan panitia akreditasi sertifikasi dosen tahun 2025, khususnya kepada Direktorat Kemendikbudristek atas kesempatan dan kepercayaannya. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada pimpinan kami di Stikes Ganesha Husada Kediri dan juga rekan-rekan dosen sejawat dan juga mahasiswa yang kami cintai. Akhir kata, apabila dalam penyampaian terdapat kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus.